Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Lauren yang sedang mengumpulkan sumbangan bersama temannya. Lauren berusia 14 tahun dan tinggal di Prancis pada pertengahan tahun 1950-an. Pada saat itu, Prancis sedang berperang di Indochina. Lauren dan temannya sedang mengumpulkan sumbangan untuk para tentara Prancis. Lauren merupakan siswa yang cukup pintar di kelasnya dan ia sangat menyukai musik jazz. Lauren dan temannya kemudian pergi ke toko musik, lalu ia mencuri sebuah kaset sementara temannya sedang meminta sumbangan dari pemilik toko. Di rumah terlihat ayah dan ibu Lauren serta kedua kakaknya yang bernama Thomas dan Mark. Ayahnya yang bernama Charles adalah seorang dokter yang sangat sibuk dan sering mengabaikan anak-anaknya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu yang bernama Clara sangat perhatian kepada ketiga putranya. Sebagai anak bungsu, Lauren sangat patuh kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Di malam hari, Lauren didatangi oleh kedua kakaknya. Mereka mulai bercanda sambil menggoda Lauren dan kemudian Lauren dipaksa untuk melepas bajunya. Kemudian mereka mulai membanding-bandingkan ukuran rudal mereka. Keesokan harinya, ketika Lauren pulang sekolah, tak sengaja ia melihat ibunya bersama pria lain di dalam mobil. Mengetahui jika ibunya selingkuh, Lauren pun pergi menemui ayahnya untuk memberitahu hal tersebut. Charles yang sedang sibuk pun mengusir Lauren tanpa mau mendengar hal yang akan dikatakan oleh anaknya. Lauren kemudian pulang ke rumah dan ia meluapkan kemarahannya dengan merobek-robek pakaian ibunya. Saat makan, Lauren terlihat masih kesal dan tidak memperdulikan ibunya yang sedang berbicara kepadanya. Keesokan harinya, kedua orang tua Lauren pergi keluar kota untuk beberapa hari. Kedua kakaknya pun menggunakan kesempatan itu untuk mengadakan pesta di rumah mereka. Kemudian seorang gadis menghampiri Lauren dan duduk di sampingnya untuk menggoda Lauren. Gadis itu pun mencoba menyosor Lauren, namun Lauren sendiri belum berpengalaman. Gadis itu lalu mengajari Lauren cara beradu bibir yang benar, namun Lauren merasa aneh saat bibir mereka bersentuhan. Di sekolah seperti biasa, Lauren mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Dan ketika pulang ke rumah, kedua kakaknya mengajak Lauren untuk pergi ke sebuah rumah bordil. Mereka menginginkan Lauren mencoba serabi lempit di sana untuk yang pertama kalinya. Akhirnya Lauren dan kedua kakaknya pergi ke rumah bordil. Kedua kakaknya lalu memesan seorang wanita untuk Lauren. Wanita itu kemudian mengajak Lauren untuk langsung mencicipi serabi miliknya. Ketika Lauren sedang menikmati serabi lempit, kedua kakaknya tiba-tiba datang menjahili Lauren dan langsung menghentikan Lauren, sehingga hal itu membuat Lauren marah. Di suatu ketika, Lauren bersiap-siap untuk ikut kegiatan kemah bersama teman sekolahnya. Di perkemahan, Lauren mendadak sakit dan tak bisa melanjutkan kegiatan itu. Setelah diperiksa oleh dokter, Lauren diharuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Saat ibunya sedang menemaninya, tiba-tiba ibunya harus segera pergi. Dari jendela, Lauren melihat ibunya pergi bersama selingkuhannya. Kali ini ia tak memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena sakitnya semakin parah, gurunya rela mengajari Lauren di rumah. Ketika ibunya datang, gurunya memberitahu bahwa meskipun Lauren sakit, ia tetap menunjukkan kemajuan dalam bidang studinya. Dan hal itu membuat Clara, ibu Lauren, sangat senang. Di sini Pak Guru berkata jika Lauren sekarang sudah tumbuh dewasa dan Clara harus berhenti memperlakukannya sebagai anak-anak. Lauren yang sakitnya tak kunjung membaik, ia pun dibawa ke sanitarium untuk melakukan terapi. Mereka harus dirawat inap. Sang ibu pun berencana menginap untuk menjaga putranya. Sementara sang ayah harus pulang karena akan segera bekerja. Di malam harinya, Lauren dan ibunya berbincang bersama pasien lainnya dan mulai membiasakan diri di tempat itu.
Pada hari berikutnya saat terapi perawatan, Lauren bertemu seorang gadis bernama Helen. Setelah perawatan selesai, mereka berjalan ke taman dan saling berbincang-bincang. Kemudian Lauren mengajak Helen ke kamarnya. Di sini, ia ingin Helen mendengarkan musik jazz kesukaannya. Tak lama kemudian, Lauren mencoba merayu Helen dan mengajaknya bermain kuda-kudaan. Helen yang merasa risih pun berkata kalau mereka masih terlalu kecil untuk bermain kuda-kudaan. Kemudian Helen pun pergi meninggalkan Lauren. Ibunya yang pulang sehabis olahraga langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun tiba-tiba Lauren mencoba mengintip ibunya. Dan setelah selesai mandi, ibunya yang menyadari kalau Lauren telah mengintipnya, ia pun langsung menampar Lauren. Kemudian Clara menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh putranya. Lalu Clara juga memberitahu bahwa ia harus pergi untuk beberapa hari. Keesokan harinya, Lauren, Helen, dan beberapa temannya akan pergi dengan mobil. Namun karena mobil mereka terlalu sempit, Lauren memutuskan untuk tidak jadi pergi. Saat kembali ke kamar, Lauren mendengar suara laki-laki dari kamar ibunya. Ia menyadari kalau ibunya sedang bersama selingkuhannya. Ia pun memilih untuk diam dan sambil mendengarkan musik jazz kesukaannya. Clara yang melihat putranya mengira kalau Lauren telah tertidur. Clara kemudian memberitahu selingkuhannya untuk bersiap-siap pergi. Lauren diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Kemudian Clara meletakkan surat di meja sebelum ia pergi. Lauren pun membaca surat dari ibunya yang berisi kalau ibunya akan pergi ke suatu tempat selama 2 hari untuk bekerja. Suatu hari Lauren menghadiri pesta di mana Helen sedang berdansa dengan seorang gadis bernama Daphne. Saat melihat mereka, teman Lauren mengatakan bahwa gadis-gadis di sini ternyata lesbiola. Mencoba menggoda mereka adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun tiba-tiba Lauren langsung menggantikan Daphne untuk berdansa dengan Helen. Lauren mulai bertanya apakah Helen benar-benar lesbiola. Tak suka dengan pertanyaan itu, Helen mendorong Lauren. Ia meminta Lauren untuk tidak menuduhnya seperti itu. Di sini Lauren justru memberitahu orang tua Helen kalau putrinya adalah lesbiola. Lalu Lauren pun kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian ibunya telah pulang. Ternyata Clara pulang lebih awal dan tidak jadi pergi selama 2 hari. Clara hanya diam dan ia terlihat sedih. Lauren lalu menanyakan keadaan ibunya. Dan ternyata Clara telah putus dengan selingkuhannya. Lauren kemudian mencoba menghibur ibunya. Dan ia mengatakan bahwa ibunya akan mendapatkan pacar yang lebih baik. Clara mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal tersebut. Di sini Lauren berkata bahwa selain menjadi ibu, Clara juga adalah sahabatnya dan mereka tidak perlu menyimpan rahasia satu sama lain. Akhirnya mereka mengobrol dengan terbuka satu sama lain sambil menikmati kebersamaan mereka. Suatu hari, di sanatorium sedang merayakan Hari Bastille. Bastille adalah hari kemerdekaan Prancis yang dirayakan pada tanggal 14 Juli setiap tahunnya. Di sini Clara yang terlalu banyak minum membuatnya mabuk dan harus dibawa ke kamar oleh Lauren sebelum pesta itu berakhir. Setelah sampai, Clara meminta putranya untuk melepaskan busananya. Lauren lalu menanggalkan pakaian ibunya. Di saat itu, ia tidak bisa menahan ketika melihat serabi lempit ibunya. Clara yang mabuk membiarkan putranya untuk menikmati serabi lempitnya. Dan di pagi harinya, mereka menyadari telah melakukan kesalahan fatal. Clara meminta Lauren untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Clara juga meminta agar tidak mengulanginya lagi. Karena sudah merasakan enaknya serabi lempit, Lauren kemudian mendatangi kamar Helen untuk memintanya bermain kuda-kudaan. Namun Helen yang masih marah pun langsung menolaknya. Karena ditolak, Lauren mencoba mendatangi kamar Daphne dan di sana ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat ibu Daphne mengetuk pintu, Lauren bergegas pergi dari pintu lain. Ketika kembali ke kamarnya, Lauren melihat ayah dan kedua kakaknya datang menjenguknya. Lauren takut dan berpikir kalau ibunya telah memberitahu kelakuan mereka. Terlihat ayah dan kedua kakaknya sedang bahagia, bahkan mereka tertawa melihat Lauren yang membawa sepatunya. Ternyata Clara tidak memberitahu siapapun dan hal itu membuat Lauren merasa lega. Lalu film pun selesai.